Pernahkah kamu merasa merinding, seperti sedang diawasi oleh mata yang tak terlihat? Kegelisahan ini, beberapa orang percaya bisa jadi disebabkan oleh kehadiran humanoid reptil, makhluk yang hidup berdampingan dengan kita, tersembunyi di depan mata. Makhluk-makhluk ini sering digambarkan sebagai entitas yang bisa berubah wujud dengan ciri-ciri reptil, dikatakan menduduki posisi kekuasaan dan pengaruh, mengendalikan masyarakat dari balik bayangan. Dari dewa ular kuno hingga teori konspirasi modern, gagasan tentang makhluk reptil yang memengaruhi urusan manusia tetap ada, menangkap imajinasi dan memicu spekulasi tanpa akhir. Tapi dari mana asal kepercayaan ini? Apakah itu hanya produk imajinasi yang terlalu aktif? Atau mungkinkah ada kebenaran yang lebih gelap yang mengintai di balik permukaan realitas kita? Bergabunglah dengan kami saat kami mempelajari dunia humanoid reptil yang menarik dan seringkali meresahkan. Kepercayaan pada makhluk reptil bukanlah fenomena baru. Sepanjang sejarah, budaya di seluruh dunia telah memasukkan makhluk mirip ular ke dalam mitologi dan kepercayaan agama mereka. Di Mesopotamia kuno, Anunnaki, ras dewa yang digambarkan dengan ciri-ciri reptil, diyakini telah menciptakan manusia dan memerintah mereka dengan tangan besi. Demikian pula, mitologi Mesir kuno menampilkan dewa ular seperti Apophis, perwujudan kekacauan, dan Wadjet, dewi kobra pelindung. Mitos dan legenda kuno ini, yang diturunkan dari generasi ke generasi, menunjukkan daya tarik yang mendalam dengan makhluk reptil dan pengaruhnya terhadap manusia. Belakangan ini, konsep humanoid reptil telah dipopulerkan oleh tokoh-tokoh seperti David Icke, mantan penyiar olahraga yang beralih menjadi ahli teori konspirasi. Icke berpendapat bahwa ras makhluk reptil, yang dikenal sebagai Archon, telah menyusup ke masyarakat manusia dan memanipulasi peristiwa dari balik layar. Dia mengklaim bahwa entitas ini bertanggung jawab atas perang, krisis ekonomi, dan kerusuhan sosial. Semuanya dalam upaya untuk mengendalikan dan memperbudak umat manusia. Tokoh penting lainnya dalam wacana humanoid reptil adalah Stuart Swerdlow, yang mengaku telah diculik dan menjadi sasaran eksperimen pengendalian pikiran oleh makhluk reptil. Orang-orang ini, bersama dengan banyak peneliti, penulis, dan pelaku pengalaman lainnya, telah membawa konsep humanoid reptil ke arus utama, memicu perdebatan dan mendorong banyak orang untuk mempertanyakan sifat realitas itu sendiri. Sementara bukti nyata tentang humanoid reptil tetap sulit dipahami, ada banyak kasus terdokumentasi tentang individu yang mengklaim bertemu dengan makhluk-makhluk ini. Salah satu kasus tersebut melibatkan dugaan petugas polisi Herbert Hopkins, yang mengaku telah dikunjungi oleh humanoid reptil saat menyelidiki serangkaian kejadian aneh pada tahun 1976. Menurut Hopkins, makhluk itu berkomunikasi secara telepati, memperingatkannya untuk menghentikan penyelidikannya terhadap aktivitas UFO. Kasus menarik lainnya melibatkan manusia kadal dari rawa Bee Gees Scape, makhluk samar yang dikatakan menghuni rawa-rawa Carolina Selatan. Meskipun kasus-kasus ini mungkin tidak memberikan bukti pasti tentang humanoid reptil, kasus-kasus ini menyoroti daya tarik yang terus-menerus dengan makhluk-makhluk ini dan keinginan manusia yang tak henti-hentinya untuk memahami hal yang tidak diketahui. Bagian 5, topeng yang mereka kenakan, karakteristik dan perilaku humanoid reptil. Mereka yang percaya pada keberadaan humanoid reptil sering mengaitkan karakteristik dan perilaku tertentu dengan makhluk-makhluk ini. Salah satu karakteristik yang paling sering dikutip adalah perubahan bentuk, kemampuan untuk mengubah penampilan mereka sesuka hati. Reptil juga sering digambarkan memiliki kepribadian yang dingin dan penuh perhitungan, kurang empati dan kasih sayang. Lebih lanjut, beberapa orang percaya bahwa reptil memiliki kemampuan mental yang canggih, seperti telepati dan pengendalian pikiran, yang mereka gunakan untuk memengaruhi pikiran dan emosi manusia. Karakteristik-karakteristik ini meskipun seringkali didasarkan pada bukti anekdot dan spekulasi, berkontribusi pada misteri mengerikan yang menyelimuti humanoid reptil, melukiskan gambaran makhluk licik dan manipulatif yang beroperasi dalam bayang-bayang. Bagian 6. Agenda reptil. Mengungkap kebenaran di balik konspirasi. Jika humanoid reptil memang ada, apa tujuan akhir mereka? Apa yang memotivasi dugaan manipulasi mereka terhadap masyarakat manusia? Ahli teori konspirasi menawarkan berbagai penjelasan,
Masing-masing lebih meresahkan daripada yang terakhir. Beberapa percaya bahwa reptil ada di sini untuk memanen sumber daya planet kita, memandang manusia sebagai penghalang yang harus disingkirkan. Yang lain berpendapat bahwa reptil memakan emosi negatif manusia, seperti rasa takut, amarah, dan keputusasaan. Mereka mengatur perang, konflik, dan kerusuhan sosial untuk menciptakan lingkungan negativitas abadi, dari mana mereka menarik makanan. Apapun motivasinya, agenda reptil yang dituduhkan melukiskan gambaran suram tentang masa depan umat manusia, di mana kita adalah pion dalam permainan kosmik yang dimainkan oleh tangan-tangan tak terlihat. Bagian 7, mengungkap mitos, skeptisisme dan argumen balasan untuk teori reptil. Terlepas dari sifat teori humanoid reptil yang menarik, penting untuk mendekati klaim ini dengan skeptisisme yang sehat. Para kritikus berpendapat bahwa tidak ada bukti ilmiah untuk mendukung keberadaan makhluk-makhluk ini, dan bahwa kepercayaan pada reptil berasal dari kombinasi salah tafsir, bias konfirmasi, dan faktor psikologis. Mereka menunjuk pada kurangnya bukti fisik, seperti fosil atau DNA, untuk mendukung keberadaan spesies humanoid reptil. Lebih lanjut, mereka berpendapat bahwa catatan tentang pertemuan reptil seringkali tidak dapat diandalkan, berdasarkan bukti anekdot, interpretasi pribadi, dan pengalaman subjektif. Sementara, kurangnya bukti konkret tidak menyangkal keberadaan humanoid reptil. Hal itu memang memerlukan pendekatan yang hati-hati dan kritis terhadap klaim ini. Bagian 8, kekuatan kepercayaan, menjelajahi dampak psikologis dari teori konspirasi. Apakah humanoid reptil benar-benar ada atau tidak? Kepercayaan akan keberadaan mereka memiliki dampak nyata pada individu dan masyarakat secara keseluruhan. Teori konspirasi pada dasarnya memanfaatkan ketakutan dan kecemasan terdalam kita, menawarkan penjelasan untuk peristiwa kompleks dan seringkali meresahkan. Bagi sebagian orang, kepercayaan pada humanoid reptil memberikan rasa kendali di dunia yang seringkali terasa kacau dan tidak dapat diprediksi. Namun, rasa kendali ini bisa datang dengan harga. Kepercayaan pada teori konspirasi dapat menyebabkan paranoia, ketidakpercayaan, dan isolasi sosial. Memahami dasar psikologis dari teori konspirasi sangat penting untuk mendorong pemikiran kritis dan mempromosikan skeptisisme yang sehat. Bagian 9, alam semesta, kemungkinan, pertanyaan terbuka, dan pencarian kebenaran. Perdebatan seputar humanoid reptil memunculkan pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang sifat realitas, batas persepsi manusia, dan kemungkinan pengetahuan yang tersembunyi. Mungkinkah pemahaman kita tentang alam semesta tidak lengkap, bahwa ada kekuatan yang bekerja di luar pemahaman kita saat ini? Mungkinkah ada bentuk kehidupan cerdas lainnya? Mungkin, bahkan yang bersifat reptil, yang berinteraksi dengan dunia kita dengan cara yang belum dapat kita pahami. Pencarian akan kebenaran adalah perjalanan yang berkelanjutan, yang membutuhkan pemikiran kritis, kemauan untuk menantang asumsi, dan keingintahuan yang sehat. Bagian 10, kesimpulan, ajakan untuk kesadaran dan ketajaman. Dunia humanoid reptil, baik yang berakar dari kenyataan atau dunia imajinasi, berfungsi sebagai pengingat yang kuat akan kekuatan kepercayaan dan pentingnya pemikiran kritis. Meskipun tergoda untuk terhanyut dalam teori-teori yang menarik dan narasi yang menarik, sangat penting untuk mendekati klaim ini dengan mata yang tajam. Saat kita menavigasi kompleksitas abad ke-21, dibombardir dengan informasi dari semua sisi, lebih penting dari sebelumnya untuk menumbuhkan ketajaman, mempertanyakan asumsi kita, dan mencari bukti sebelum menarik kesimpulan. Dengan terlibat dengan ide-ide ini secara bijaksana dan bertanggung jawab, kita dapat mempertajam keterampilan berpikir kritis kita, memperluas pemahaman kita tentang dunia, dan pada akhirnya menjadi konsumen informasi yang lebih cerdas. Audio Jungle.